Hai pemirsa, apa kabar? Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, mari kita belajar mengenai masalah kesehatan sekaligus mencari solusinya dari narasumber. Kalau ada yang baik dari mereka, kita tiru, kita ikuti langkahnya. Tapi kalau ada hal yang tidak baik, jangan ditiru. Mari kita jadikan pelajaran supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jika Anda nih ingin berbagi langsung masalah kesehatan Anda, silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat ini ya. Nanti kita akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang hadir ke studio bersama kami. Oke, mari kita mulai Go Healthy episode kali ini dan saya tentu saja tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, praktisi kesehatan. Yang pertama ada yang senior, ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Halo, Kang Ronald, sehat? Sehat dong. Iya, pemirsa apa kabar? Harus sehat dan jangan lupa bahagia. Mbak Preti, apa kabar? Baik dong, Kang Ronald. Pemirsa di rumah juga selalu sehat. Jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Mas Boyke agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Nah pemirsa, narasumber kami kali ini adalah seseorang yang sangat spesial ya. Mungkin Anda sudah lama tidak mendengarkan suara ini. Coba dengarkan. Ayo, suara apa? Sekali lagi ya. Suara ini membawa ingatan saya mundur 30 tahunan yang lalu ya. Yang hadir adalah seseorang yang mungkin dulu akrab hadir menyapa Anda di layar kaca. Ini dia. Penyelenggaraan KTT Non-Blok bagi Indonesia merupakan tanggung jawab sejarah yang tidak bisa dielakkan. Keluhuran cita-cita yang terkandung dalam gerakan Non-Blok jauh lebih besar dari jerih payah pengorbanan material. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Ali Alatas menjawab. Yang hadir adalah salah satu legenda televisi Indonesia. Beliau adalah news anchor dari TVRI, acara Dunia Dalam Berita. Ada Ibu Heni Ratap. Ibu Heni, apa kabar? Baik, Kang Ronald, apa kabar? Mani udah Sehat lama nggak ngelihat saya. Punten ini mah, kami kangen melihat Ibu membawakan acara TV, membawakan berita. Masih bisa kan? Bisa, insya Allah. Aduh, coba boleh Bu. Dunia Dalam Berita malam ini akan menyampaikan berita-berita penting, diantaranya adalah berbicara tentang kesehatan. Bagaimana kita melihat manfaat dan kegunaan dari penggunaan teknologi laser. Keren, Bu. Sampai merinding bisa menyaksikan secara langsung. Wow. Bu Heni datang ke Go Healthy dengan masalah kesehatan. Ya, tapi sebelum kita ngobrol apa saja masalahnya, saya mau mengajak dulu Bu Heni untuk menjawab beberapa pernyataan yang mungkin pemahamannya mungkin benar, mungkin enggak. Nggak apa-apa Bu, dijawab saja. Ya. Baik. Pernyataan yang pertama, hiperkolesterolemia karena genetik tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Benar atau salah? Salah. Salah Bu. Kenapa? Karena masalahnya dari genetik. Itu adalah dampaknya memang banyak sekali untuk kesehatan kita. Dan hampir satu keluarga saya terkena hiperkolesterol. Pernyataan Bu Heni tepat. Biasanya kolesterolnya tinggi itu secara genetik dia akan membuat pembuluh-pembuluh darah itu menjadi tersumbat. Kalau dia menyumbatnya di pembuluh darah jantung, serangan jantung. Kalau dia menyumbat di pembuluh darah di otak, terjadi stroke. Menyumbat di pembuluh darah ginjal, gagal ginjal. Oleh karena itu, apalagi kalau kita sudah tahu ada keturunan, maka kita mesti jauh lebih waspada untuk makan makanan yang berlemak tinggi seperti gorengan, ya, kemudian minyak, santan seperti itu. Kesukaan Ibu ya? Iya. Jadi pemirsa, jawaban untuk hiperkolesterolemia karena genetik tidak berdampak buruk bagi kesehatan, jawabannya adalah salah karena berbahaya. Pernyataan yang kedua, mohon dijawab juga. Lingkaran putih pada mata pertanda ada masalah kolesterol tinggi. Benar atau salah? Benar. Emang ada pengalaman nih Bu? Arah pandang yang kurang baik. Gimana maksudnya? Jadi kadang-kadang banyak berair, mata itu capek,
Tapi saya memang jarak jauh masih bagus. Mbak Preti, kira-kira jawabannya apa nih? Jadi jawabannya adalah benar. Jadi kita sama-sama lihat dulu ya yang dimaksud dengan lingkaran putih pada area mata ini seperti apa. Nah ini kita sebut dengan corneal arcus. Ini merupakan deposit lemak yang terjadi pada jaringan kornea. Apa sih itu jaringan kornea? Nih kalau misalnya pemirsa lihat mata, depan itu kan ada lapisan putih transparan yang bening. Nah di sana terjadi penumpukan lemak akibat kadar kolesterol yang tinggi. Kalau misalkan pemirsa di rumah mengalami hal demikian di bawah usia 50 tahun atau menemukan orang di sekitar yang masih muda tapi sudah memiliki lingkaran putih ini, waspada karena itu merupakan tanda dari kolesterol yang tinggi. Jadi jawaban untuk lingkaran putih pada mata adalah pertanda ada masalah kolesterol tinggi. Jawabannya adalah benar. Ya. Oke. Sekarang baru kita mulai belajar dari kisah kesehatannya Ibu Heni Ratam. Seperti apa? Ini dia. Heni Ratam. Di usianya yang sudah 70 tahun ini, ia merasa sangat bersyukur masih bisa memiliki tubuh yang sehat. Padahal sebelumnya, Heni sempat menderita sejumlah penyakit, dari kolesterol tinggi hingga penyakit jantung. Bahkan, Heni sempat dinobatkan sebagai pasien bypass jantung wanita pertama di Indonesia yang berusia muda. Tapi, berbagai keluhan tersebut kini sudah jauh membaik, terutama dengan gejala penyakit jantung yang dirasakan. Heni sudah tidak pernah merasakan sesak dan nyeri dada lagi. Badannya pun terasa jauh lebih bugar. Hal ini ia rasakan setelah memperbaiki pola hidup dan rutin menggunakan teknologi laser. Heni pun berharap kondisi kesehatannya bisa tetap terjaga dengan baik, sebab ia tidak ingin menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa ada gambar Hedi Yunus di sana? Kenapa sih, Bu? Adik bontot. Tuh, Kang Hedi ini adalah adik bontotnya dari Ibu Heni, ya. Oke, usia 35 tahun udah operasi bypass. Termuda di Indonesia pertama. Masa? Masuk majalah Amerika. Jantung ini bukan dominasi penyakit orang tua, betul ya? Iya, Betul, karena sesuai dong dengan pernyataan tadi Iya. bahwa ternyata hiperkolesterolemia yang disebabkan karena genetik ini dapat menimbulkan komplikasi dari usia muda. Dari usia muda. Dan oke. juga bukan dominasi pria, tapi wanita juga. Bahkan Betul. jadi wanita yang pertama. Jadi wanita bisa, pria bisa, usia muda bisa. Tapi Bu Heni tidak tinggal diam, tahu masalahnya banyak banget. Ibu teh bawa bom waktu tahu nggak dalam tubuhnya itu ya. Yang meledak pertama jantung ternyata. Tapi beliau sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya, Bu? Ya, pertama saya menggunakan teknologi laser, tertarik. Ada ketertarikan pada saat saya melihat Go Go Healthy. Healthy di program Metro. Karena saya punya itikat, apalagi suami sakit, Ya. saya harus sehat, mengurus beliau. Saya itu harus sehatnya apa? Saya punya metabolisme yang tidak baik. Dan saya minum obat dari muda. Itu udah seumur hidup. Nah, maka dari itu kelemahan di diri saya, di fisik saya adalah pembuluh darah. Jadi disitulah pertama saya ada ketertarikan, siapa tahu dengan menggunakan teknologi laser mungkin pembuluh darah saya bisa. Karena saya lihat visualisasi di tentang pembuluh darah itu. Sekarang apa kabar setelah menggunakan teknologi laser? Apa kabar tensinya Ibu? Tensi saya alhamdulillah, saya nggak tahu apakah itu mukjizat dari teknologi laser, itu dasarnya adalah perantara kan. Iya. Allah mungkin kasih Betul. kesembuhan-kesembuhan saya Melalui untuk teknologi teknologi laser, laser. Kalau pertama baru bangun memang kadang-kadang tinggi, 145. Setelah berapa menit kemudian, 1 jam kemudian saya tensi lagi 120. Oke, jadi setelah pakai laser, tensi aman ya, Bu? Aman, alhamdulillah. Gulanya apa kabar? Gulanya terakhir saya itu 232. Kemarin saya cek 112. Wow, udah di bawah 200, keren. Nah, Alhamdulillah. si masalah yang utama nih, si tukang makan enak, kolesterolnya apa kabar? Oh, kolesterolnya masih menari-nari. Masih 280. Masih Masih ada tinggi. PR Masih ya? tinggi, Iya. tapi ini sudah mengalami Tapi penurunan sudah dan sudah bagus. jauh banget. Asalnya Menurut berapa? Saya bagus. Dulunya Rata-rata di atas 400 400. Oke, jadi memang kolesterol masih tinggi, tapi trennya udah turun terus ya, Bu ya? Turun. Kisah seperti ini yang selalu membuat kami di sini Kita menjadi senang. optimis, Menjadi optimis ya. bahwa, oh iya, semua bisa terserang penyakit, ya betul. Iya. Tapi kalau semua mau berusaha, bisa
bisa kok, faktor resikonya bisa kita tekan semuanya. Betul Mas Ya, Boy? betul. Ya. Dan yang saya senang itu adalah saya sadar. Nah, ya. Namanya sadar sehat tuh nggak semua orang loh pemirsa. Sadarnya itu kalau sudah kena stroke, sadarnya itu kalau sudah kena operasi jantung, serangan jantung. Sadar bahwa ya saya punya keturunan hiperkolesterol loh dari orang tua. Beberapa meninggal di usia muda. Saya punya keturunan loh, gula darah saya tinggi dari ibu. Nah, seharusnya kita kalau sadar waspada bagaimana kita menjaga agar tubuh kita tidak hiperkolesterol, Ya. tidak kena gula dan juga tensinya tetap baik. baik. Beliau menggunakan Laser. teknologi, Teknologi laser. laser. Bu, maaf nih Bu, biasanya kalau orang ada serangan jantung itu kan suka ada rasa sesak, Sesak. keringet dingin gitu. Iya. Setelah pakai laser masih ada nggak rasa itu? Alhamdulillah nggak ada. Dan saya nyupir kuat sampai malam itu, alhamdulillah. Biasanya kebas tangan, Udah hilang. nggak ada juga. Hilang. Tidurnya baik. Kadang saya Berkualitas. pasang laser sambil nyender sebentar, tahu-tahu tidur. Suster yang tidur. bangunin, bu, itu udah mati. Gitu. Oh iya ya, jadi ketiduran. Belajar dari cerita Bu Heni, untuk yang memiliki keluhan yang sama ataupun yang masih muda, masih sehat, tapi mau menjaga kesehatannya agar tetap bisa aktif di usia lanjut, ayo kita sama-sama terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan lengkapi usaha kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser. Ya, saya sih cuma mau ngajak pemirsa untuk yang seperti Bu Heni bilang, sadar bahwa semakin tua pembuluh darah kita semakin Ya. kaku, hipertensi. Semakin tua darah kita semakin kental. Yuk, kita jalani pola hidup sehat dan jangan lupa gunakan teknologi yang memang sudah terbukti. Nih, Bu Heni saksinya teknologi laser. Pemirsa, cerita dan pengalaman dari Ibu Heni Ratam, news anchor legendaris pada zaman ini menjadi pelajaran berharga buat kita ya. Bayangkan saja beliau mengalami serangan jantung di usia masih muda, 35 tahun, masih produktif ya, harus operasi bypass. Dan tentunya Bu Heni tidak ingin ini terjadi berulang. Makanya beliau take action menggunakan teknologi laser. Dan tadi kan kita dengar hasilnya, manfaatnya ya, bahwa kualitas darah dan pembuluh darahnya meningkat dan hasil medical check up-nya sekarang semuanya aman terkendali. Nah pemirsa, teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Heni ini adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini sarankan nih penting buat Anda yang punya masalah seperti Bu Heni ya, punya kolesterol tinggi, punya tensi yang tinggi dan juga punya gula darah yang tinggi. Harapannya kalau masalahnya teratasi, komplikasinya bisa kita hindari ya. Cukup gunakan saja di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi ya, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Jadi pemirsa, yuk belajar dari ceritanya Ibu Heni. Mari atasi sekarang juga masalahnya untuk mencegah komplikasinya. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika nanti Anda sudah punya alatnya, Anda bisa loh berkonsultasi dengan dokter secara gratis. Ingat pemirsa, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di Gogomol. Jadi ingat, teknologi laser, ingat Gogomol. Baik. Gohealthy belum selesai. Kami akan kembali masih ingin belajar dari kisahnya Ibu Heni Ratam ya. Tentunya setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Gohealthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Gohealthy, cara tepat hidup sehat, belajar dari kisahnya Ibu Heni Ratam. Pembawa acara TV, penyiar radio juga pengajar public speaking. Nah, itu kerjaan saya semua Ibu. Ini teman-teman saya angkatan di TVRI dulu masih ada Bu. Banyak yang sudah tidak ada. Sakit kebanyakan. Sakit. Ya, kebanyakan stroke ya. Stroke. Ya, yang kejadiannya. Kita belajar dari kesalahan Ibu Heni dulu. Apa yang kira-kira membuat Ibu sampai harus bypass dan pasang ring? Memang di situ pas waktu dicek fisik, kesehatan itu adalah lebih banyak ke kolesterol. Namanya kita siaran pagi, kadang lupa makan kan, Oh, makannya
nggak benar kan. Apa aja dimakan apa gitu aja ya. dimakan di mana saja kan. Kita kalau siaran kita udah nggak tahu itu bagus apa enggak. Ya, yang kadar penting perut ininya. terisi aja ya. Yang penting kita kenyang. Olahraga sempat nggak Ibu? Olahraganya bagus. Tidurnya dulu waktu saat aktif bekerja bagus atau tidak? Tidurnya nggak bagus. Rata-rata di atas jam 12. Tingkat stres dulu saat kerja juga tinggi? Iyalah, deadline semua kan. Jadi dari 4 pilar hidup sehat, yang bagus cuman urusan olahraganya aja. Iya. Yang 3-nya nggak bagus. Nggak bagus. Akhirnya ibu menabung banyak masalah dalam dirinya. Sehingga usia 35 tahun harus mengalami operasi bypass yang pada saat itu adalah pasien operasi bypass termuda. Termuda. Bu, itu sakitnya gimana Bu waktu operasi itu? Saya 1 tahun 7 kali anfal. Ya Allah. Jadi bolak-balik ke rumah sakit. Itu masih aktif bekerja kan? Iya, masih aktif. Pernah di tempat Pernah kerja? terakhir itu sebelum kena bypass saya lagi siaran. Terasa sakit kenceng kan kayak diputer gitu kan di dada kiri. Saya langsung tulis, "Wan, siap gua kena," gitu. Ya Allah. Saya kena itu udah tanda buat saya warning buat teman partner. Bertahan, tarik napas. Setiap ada interval, dia baca, saya enggak, saya langsung di situ sambil zikir sambil tarik napas. Keringet dingin Bu? Udah itu mah nggak bisa dihitung. Ya Allah. Keringet dingin dan sebagainya. Begitu selesai, tutup berita, senyum saya pingsan. Ini etos kerjanya luar biasa. sih. Luar Atas biasa. nama profesionalisme, menjaga rasa sakit. Jadi baru pingsan setelah acaranya selesai. Itu bertahun-tahun Ibu. Tahun terakhir tuh yang saya Yang ngalamin. paling parah tuh itu ya. Pas langsung masuk, akhirnya bypass. Karena udah nggak bisa ditolerir. Nah itu operasi bypass. Kalau pasang ringnya kapan? Pasang ringnya baru saya 18 tahun 2018. Jadi 27 tahun bypass saya bagus. Artinya si penyumbatan terjadi lagi. Terus, Terjadi. memang Tambahnya terus usia tetap ada. umur. Nah, berarti masalahnya yang dulu dianggap sudah aman, muncul lagi. Betul. Iya, jadi Selama kolesterolnya tinggi, selama gula darahnya tidak terkendali dan tekanan darahnya masih belum terkendali Iya. dengan baik, proses penyumbatan ini akan berjalan terus-menerus dan semakin cepat. Proses penuaan ada, proses oksidasi tetap berjalan, jadi itu pasti memang akan terjadi. Sekarang nih, udah rutin pakai teknologi laser kan Bu? Ya. Biasanya Ibu pakai kapan? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Malam 2 sebelum kali. tidur ya? Malam sebelum tidur. Kalau pagi-pagi? Pagi saya jam 8-9 lah. Berapa menit? Durasi 30 menit. Ya 30 Nah, menit. Yang malam 30 juga sama. atau 45. Selain laser apa lagi yang Ibu pakai? Semuanya intranasal. semua. Intranasal juga yang dipasang di hidung? Kalau malam. Kalau malam. Kalau malam semua pakai. NMES-nya juga dipakai. NMES pakai. NMES juga pakai. NMES ini Ibu tempelkan di mana? Saya kadang di sini, kadang di sini. Ganti-ganti. Yang Ibu rasakan ketika menggunakan teknologi laser apa nih Bu? Alhamdulillah sampai detik ini nafas saya yang bagus. Jadi saya tingkat energitasnya Ih keren. cukup lumayan. Biasanya kan lemes, bangun tidur, capek, males gitu kan. Semangatnya satu tinggi. Mhm. Dan karena saya yakin pada diri sendiri, oh mulai agak sehat, enak mulai badan. Kita melihat dari Bu Heni dengan bayangkan 35 tahun sudah di bypass, pasang ring 2 kali ya, tapi beliau masih tetap semangat. Bisa lihat pemirsa, kalau kita darahnya yang sebenarnya harusnya normalnya seperti apa? Nah, seperti ini. Dia membawa nutrisi dan oksigen ke semua organ-organ vital, termasuk jantung, otak, ya, paru-paru, ya. Tapi lihat darah yang kental bagaimana bisa mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Nah, ini yang terjadi pada darahnya Bu Heni. Lalu seperti apa sih teknologi laser itu membantu? Sinar merahnya ketika disinarkan, dia akan mencegah penggumpalan. Dan yang sudah menggumpal, dia akan diuraikan atau namanya mekanisme fibrinolisis. Akibatnya aliran darah menjadi lancar. Kemudian darah yang kental juga diubah menjadi energi. Makanya saya seger kalau bangun, biasanya lemes. Sekarang seger karena apa? Karena yang namanya kolesterolnya yang tinggi, gulanya yang tinggi, diubah menjadi energi di dalam mitokondria. Kemudian untuk pembuluh darahnya, kenapa tekanan Bu Heni menjadi turun, menjadi bagus? Karena si pembuluh darahnya diaktifkan kembali, nitric oxide yang sudah semakin tua kita semakin berkurang.
Akibatnya pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, lebih melebar, tekanan darahnya lebih turun. Lalu itu sinar biru. Lalu sinar kuningnya itu yang disebut dengan happy light, Bu Heni dan pemirsa. Happy light ini dia mengaktifkan kembali hormon melatonin yang pada orang-orang menopause, andropause sudah mulai berkurang. Akibatnya saya tidurnya sekarang dari 4 jam jadi nyenyak bahkan sampai dibangun-bangunin tuh. Juga dia mengaktifkan kembali hormon endorfin. Hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan. Makanya Bu Heni kelihatan sampai sekarang nggak kayak usia 70, selalu ceria, selalu bahagia karena endorfinnya selalu dibantu dikeluarkan oleh sinar kuningnya. Terus yang lain-lainnya juga dipakai kan intranasal dan juga NMES ya. Bu Heni menggunakan intranasal. Nah, intranasal ini sendiri digunakan di dalam rongga hidung, gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah terutama yang ada di area kepala. Seperti yang kita tahu, area kepala kita ini banyak indera. Ditambah lagi ada sistem saraf pusat atau ada otak. Jadi kualitas darah dan pembuluh darah di area tersebut harus terjaga dengan baik. Nah, salah satu upaya yang bisa Anda lakukan di rumah adalah menggunakan intranasal seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Heni. Tidak hanya itu aja, Ibu Heni juga memanfaatkan teknologi NMES yang bersinergis dengan teknologi laser. Tadi kalau laser berbicara masalah darah dan pembuluh darah, NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini berbicara masalah saraf dan otot. Jadi buat pemirsa di rumah, kalau misalkan mageran atau memang harus kebanyakan duduk lama, yuk manfaatkan teknologi. Teknologi NMES bisa membantu menjaga fungsi otot kalian. Ibu Heni sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Bukan Ibu Heni, banyak kisah masyarakat lainnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini, pemirsa. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik. Tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita amatlah penting. Pemirsa, Ibu Heni Ratam, legenda dunia televisi Indonesia, hadir bersama kami di Go Healthy berbagi kisah ya. Kan Ibu udah merasakan manfaatnya, diajakin sekarang. Sekaligus Ibu coba ajak tuh pemirsa Go Healthy, silahkan. Jadi untuk masyarakat umum pada saat ini mungkin yang kebetulan menonton Go Healthy, ada baiknya bagi kita. Yang nomor satu adalah manfaat dan kegunaan dari teknologi laser. Mungkin kita melihat itu adalah perantara saja. Tapi semua memang saya merasakan sekali manfaat dan kegunaan alat ini. Terutama untuk fisik saya yang saat ini memang terasa ada banyak kemajuan. Mungkin itu saja yang saya harapkan. Mudah-mudahan untuk penonton dimanapun Anda berada bisa join dalam menggunakan alat tersebut untuk kesehatan. Langsung ini memori saya ke zaman SD dan SMP mendengarkan Ibu Heni berkata seperti itu. Pemirsa, jika Anda memiliki faktor keturunan suatu penyakit, jangan ditunda, ayo atasi sedini mungkin supaya tidak terjadi komplikasi di kemudian hari. Seperti Ibu Heni ya, ini harus kita jadikan contoh karena beliau langsung ambil langkah ya, ambil tindakan untuk mengendalikan keluhan kesehatannya. Kita lihat beliau terlihat sehat, bugar, ya pada usianya udah 70 tahun ya. Karena sekarang sudah menjalankan 4 pilar hidup sehat dan sudah menggunakan teknologi laser. AccuLaser Ultimate ini merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan 2 teknologi, yaitu low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda nih yang punya kolesterol tinggi, gula darah yang tinggi, atau tensi yang tinggi. Karena kalau masalahnya teratasi, komplikasi bisa kita hindari. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation-nya ini bermanfaat buat menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Disarankan buat Anda para penderita stroke yang mungkin mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya, ketika otot dan syarafnya nanti distimulasi, itu akan terbantu perbaikan maupun fungsinya untuk menjadi lebih baik. Pemirsa, saat ini yuk kita jalankan 4 pilar hidup sehat. Jangan ditunda lagi dan gunakan AccuLaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Untuk mendapatkannya silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda nanti sudah punya alatnya, Dr. Laser maupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan.
Penting untuk Anda ketahui pemirsa kalau dokter laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser, ingat juga AccuLaser, ingat juga GoGo Mall. Terima kasih Ibu Heni, terima kasih para praktisi kesehatan yang sudah berbagi kisahnya ya dan juga memberikan solusinya di Go Healthy kali ini. Dan kami selalu senang jika mendapatkan kritik atau saran dari Anda pemirsa. Jadi silahkan sampaikan melalui alamat email di bawah ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Kami pamit, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Metro TV